Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah, apakah kita murah hati? Ayat bacaan firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat yang ke-7. Saudara, ayat nas di atas menyatakan bahwa jika kita ingin beroleh kemurahan, maka kita pun harus bermurah hati. Adapun arti kata murah hati adalah suka memberi, tidak pelit atau suka menolong. Karakter inilah yang harus dikembangkan dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Sebab kekristenan itu identik dengan kasih, dan salah satu bukti bahwa kita memiliki kasih adalah murah hati. Kemurahan juga merupakan salah satu buah-buah roh yang harus kita hasilkan, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Namun faktanya banyak orang Kristen yang tidak punya sifat murah hati. Mereka lebih suka menerima daripada memberi. Padahal Alkitab menyatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Seringkali kita berpikir bahwa yang berbahagia adalah orang yang suka menerima karena ia mendapat sesuatu dari orang lain. Mulai hari ini, mindset itu harus dirubah. Justru kebahagiaan itu adalah dalam diri orang yang suka memberi. Memberi, dan saat memberi atau menabur harus ada yang dikorbankan, dan itu mungkin terasa sangat berat bagi kita. Tapi percayalah saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Dia melihat apa yang telah kita perbuat untuknya dan juga sesama. Mengapa kita harus murah hati, saudara? Karena Bapa kita di sorga, seumur hidup ia murah hati. Mazmur 30 ayat 6. Dan sebagai anak-anaknya, kita wajib dan harus mengikuti jejaknya, saudara. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Bukti nyata bahwa Bapa itu Maha Pemurah adalah ia rela memberikan putranya, Yesus Kristus Tuhan kita, untuk mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia yang olehnya kita diselamatkan. Selama pelayanan Tuhan Yesus di bumi, Tuhan Yesus juga selalu menunjukkan kasih dan kemurahan hati terhadap semua orang. Maka dari itu, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Saudara, bermurah hati atau suka memberi itu tidak selalu identik dengan berkorban uang atau materi, saudara. Tapi kita yang diberkati Tuhan, adalah wajib bagi kita untuk memberkati orang lain. Karena tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita dapat menjadi berkat. Mungkin kita gak punya uang, saudara, tapi kita punya sesuatu yang dapat kita bagi. Mungkin doa kekuatan, perkataan yang menguatkan, perhatian, waktu untuk kita mendengarkan ketika dia bercerita tentang keluh kesahnya. Mungkin kita bisa datang menjenguk dia waktu dia sakit. Mungkin kita bisa menghibur dia di saat dia sedih. Saudara, itu juga orang yang bermurah hati, saudara. Kita tahu dia sedang bersedih, kita datang menghiburnya, menguatkannya, kita datang berdoa untuknya. Itu juga adalah orang yang bermurah hati. Kita tahu dia sedang kekurangan, dia sedang butuh pertolongan, dan kita ada dan kita bagi buat dia. Oh saudaraku, itu sangat menyenangkan hati Tuhan ketika kita lakukan itu karena kita mau melakukan firman. Saudara, ada ayat firman Tuhan mengatakan
Barang siapa berpenuh belas kasihan kepada orang yang lemah, ia sedang memiutangi Tuhan yang akan membalaskannya perbuatannya itu kepadanya. Saudara, hari-hari ini di masa pandemi ini, kita melihat banyak orang-orang membutuhkan perhatian, kemurahan hati kita. Inilah waktunya kita melakukan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan renungan pagi hari ini, kalau engkau dijamah oleh Roh Kudus untuk menolong seseorang, lakukanlah, karena engkau adalah pengikut Yesus. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mazmur 126 ayat 5. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman pagi hari ini. Untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang harus hidup sama seperti Kristus hidup, yang penuh dengan kemurahan. Engkau adalah Bapa yang penuh dengan murah hati. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan, untuk kami juga dapat bermurah hati kepada saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan pertolongan, kekuatan, bahkan keuangan. Biar Tuhan pakai hidup kami untuk kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kasih anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.